Makanya yang khol-khol itu karena punya guru sirotol mustaqim, punya sirotol ladzina an'amta alaihim. Maka sampean kalau dengar khol tidak ada dasarnya, ya kamu nggak punya dasar karena kamu nggak punya guru. Itu aja. Ya kan? Nggak ada gurunya, wong langsung Quran sunnah. Makanya kita yang punya guru jauh dari Rasulullah. Kenapa bisa pakai tetap menggunakan Islam? Karena Islam ada ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah ya Nabi, wal jamaahnya Nabi sahabat. Sahabat punya jamaah namanya tabi'in. Nah kita ini sudah jamaahnya para ulama warasatul anbiya. Makanya kita kalau beragama sama dengan yang diajarkan Rasulullah, cuman caranya agak beda. Sama iman ya tetap Allah, wa malaikatihi ya tetap itu. Sama kan malaikatnya, ketambahan Lia Eden ya nggak mau, walaupun katanya titisan malaikat Jibril. Maka ditangkap polisi. Akhirnya polisi Indonesia terkenal sedunia bisa nangkep malaikat Jibril. Wa kutubihi, kitab kita ya sama-sama Quran. Iya sama, ya tetap Nabi Muhammad. Wal yaumil akhir, dan iman pada hari kiamat sama kita juga. Yang lain juga kiamat. Cuman ada orang yang seneng bahas kiamat, kayak Hizbut Tahrir itu seneng bahas kiamat. Itu Dajjal sudah lahir di mana? Nggak pernah bisa membuktikan. Itu Ya'juj Ma'juj sudah keluar mana? Itu Ukraina, Rusia. Itu kerjaannya nakut-nakuti orang. Awas tanggal 15 bulan Ramadan hari Jumat, bumi akan ditabrak asteroid. Takut semua, nggak jadi. Akhirnya Ustadz ahli kiamat ini nggak pernah Makanya kiainya harus paham. Kalau di zaman Nabi takbir begini nggak apa-apa, tapi kalau sekarang ikut yang begini, makmumnya lihat, ya ibu nyetop apa ya gitu. Makanya kiai Allah Akbar gini aja. Lah muridnya Nabi di sana sholat Allahu Akbar, di panah kakinya nggak kerasa, makanya sampai keinjak-injak juga khusyuk. Nah kalau sini Allahu Akbar diinjak kakinya, dia diangkat. Makanya sebagai imam di zaman para ulama, jangan ikut yang gerayangi sikil, karena sikil sahabat sama sikil santri beda. Maka biasa saja, gak usah gerayang. Begitu. Murid Nabi zikir diem begini hatinya kepada Allah. Murid kiai diem begini tidur. Makanya jamaahnya kiai gedek lah, itu ahli sunnah wal jamaah. Begitu aja kok angel. Yalah. Lah muridnya Nabi zikir diem, gak usah bunyi, ya bisa zikir wong muridnya Nabi. Lah kalau di sini diem gak bunyi, terus zikir apa itu bunyinya? Sampai kiamat kurang 2 hari juga gak bisa zikir. Akhirnya kiainya bunyi la ilallah. Setelah dengar lama-lama menirukan. Loh itu loh wal jamaahnya beda. Ya, sahabat bisa kayak Nabi makan jari 3 karena yang dimakan sama-sama kurma roti. Lah muridnya kiai di sini soto Betawi pakai 3 jari ya kocar kancil loh. Sama gitu aja, jadi jangan ribet. Muridnya Nabi nggak dituliskan Quran karena apal Quran, tapi zaman sahabat pengikutnya nggak bisa apal Quran, dituliskan. Zaman Sayyidina Utsman, setelah dituliskan generasi berikutnya nggak bisa baca karena longkek-longkek kayak cacing, maka dikasih titik-titik, nun titik atas, bak titik bawah. 45 tahun setelah Rasulullah meninggal, yang kasih titik-titik namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Disebar lagi generasi berikutnya titik-titik gak bisa baca, diharokati,
fathah kasroh dhammah tahun 150 Hijriah. 125 tahun setelah Rasulullah meninggal baru ada syakal fathah kasroh dhammah. Yang kasih syakal fathah kasroh dhammah namanya Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, gurunya Imam Syibaweh. Disebar lagi lidah orang baca Quran beda karena sudah bukan orang Arab tok yang baca Quran. Orang Andalusia waktuha waktuhe, orang Padang lakanude lakanui, orang Palembang sirotol, orang Betawi alladzina, orang Jawa alhamdulillah alkamdu ya hayu ya qayyum yoka ngomong. Iya orang Bali sirotol ladzina namtani goril makedu yang lima ledolin orang Bali. Orang Makassar alaihim. Akhirnya lahir ilmu biar semua bisa baca Quran tahun 250 Hijriah. 225 tahun setelah Rasul meninggal ada ilmu at-tajwid fi qiraatil Quran. Yang nulis namanya Abu Ubay Qasim bin Salam. Itu namanya ahli sunnah wal jamaah. Ya, itu Nabi Muhammad dan sahabat ya gak solawatan kayak begini wong setiap hari ketemu assalamualaikum ya Rasulullah ada. Tapi yang jauh-jauh dari Rasulullah solawatan karena rindu. Makanya ada sejarah, ada sahabat yang jauh datang ke Rasulullah, ya Rasul apa aku kangen ya Rasul, sahabat-sahabatku yang rindu di kampung kepadamu turun 3 kilo kalau seminggu gak ketemu sama engkau ya Rasul. Nah terus iya ya Rasul kami gak pernah ketemu jauh, makanya ketika kami jauh darimu kami menyusun puisi cinta untukmu. Puisi cinta apa? Ya pujian-pujian untukmu. Coba mana? Akhirnya yang satu Assalamualaikum Zainal Anbiya Assalamualaikum. Yang satu anta Samsun, anta Badrun, anta Nurun fauqa nur, anta iksir wa qali, anta misbahus sudur. Akhirnya Rasulullah senang, ya udah makasih ini selimutku ambillah. Maka dia dikasih selimutnya Rasul keliling kampung ye. Saking senangnya sahabat yang lain lihat kayak gitu dikejar 2 orang itu. Kamu nyuri ya? Enggak. Kamu nyuri selimutnya Rasul? Enggak, aku dikasih. Kenapa dikasih? Aku muji Rasul dan Rasul gak marah. Sampai kampungnya diceritain orang sekampungnya aku muji Rasul gak marah. Besok yuk kita sekampung datang ke Rasul. Akhirnya besoknya seminggu berikutnya sak kampung datang ke tempat Rasul. Rasulullah seneng didatangi sama umatnya yang jauh. Nah terus puji-pujian, solawatan. Tapi di antara rombongan itu ada yang bawa kendang, tang tung gitu. Sahabat Ali denger masuk seneng, sahabat Utsman denger masuk seneng, rame muji-muji Rasul sambil bawa kendang, bawa duf. Tiba-tiba lagi sedang-sedangnya gitu Sayyidina Umar masuk, tiba-tiba marah. Apa ini tang-tung sing kendangnya diambil dibanting sama Sayyidina Umar. Makanya semenjak itu terus berhenti. Dan akhirnya ada yang mengatakan bahwa sholawatan pakai kendang tidak boleh, pakai terbang haram. Karena Sayyidina Umar banting kendang, loh gak boleh sampean. Ayo makanya ngarang sampean sholawatan pakai terbangan. Sayyidina Umar banting kendang. Loh tapi kan kita ahli sunnah wal jamaah, semua sahabat bisa jadi hukum. Sayyidina Umar gak suka, tapi Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Rasulullah suka. Di voting 3 lawan 1, ya menang yang 3, yang 3 boleh no.